Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe salamat lingkungan alatai, salam sungguh kawan dan malempang, adil katarino, bocoran yang kita surga, masengat kejubatan. Yang terhormat Ketua Bawaslu Kota Palangkaraya, Ibu Indrawati SHMH. Yang kami hormati anggota Bawaslu Kota Palangkaraya, Bapak Eko Wahyudi SPD AI dan Pak Iskandar Arif SH. Yang kami hormati anggota Bawaslu, yang kami hormati Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Palangkaraya beserta seluruh jajaran staf. Yang kami hormati juga dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Bapak Muhammad Anzar Pratama MPA. Dan yang kami banggakan seluruh mahasiswi yang telah hadir mengikuti kegiatan kuliah pada lapangan pada hari ini. Selamat datang kami ucapkan. Bapak Ibu sekalian, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini atau pagi hari ini, hari Kamis 12 Mei 2022, kita sekalian diberikan karunia dan rahmat sehingga bersama-sama insya Allah dalam keadaan selamat, dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti kegiatan pada hari ini. Salawat dan salam selalu tersurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang mana kita selalu berharap agar mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang kami banggakan, dengan sangat antusias sekali pada kesempatan hari ini saya Ade Chandra yang tentunya akan memandu acara yang sangat luar biasa ini hingga sampai selesai nanti. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, kami akan membacakan susunan acara terlebih dahulu. Adapun susunan acaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Acara kedua yaitu mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Mars Bawaslu. Yang ketiga, pembacaan doa. Keempat, sambutan-sambutan. Yang kelima, diskusi dan pemaparan materi. Keenam, tanya jawab. Dan ketujuh, penutup. Baiklah, untuk memasuki kegiatan pertama pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Mars Bawaslu. Hadirin dimohon berdiri. Bawaslu ini khususnya di tingkat kabupaten kota sudah permanen sejak tanggal 15 Agustus 2018. Nah, secara kelembagaan sudah permanen, tentunya tugas, kewenangan dan kewajibannya juga diatur dalam Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017. Nah, itu juga diatur di dalam pasal 93 sampai 103. Nah, kemudian hal-hal yang lain nanti akan disampaikan juga secara detail oleh Pak Eko dan Pak Iskandar. Nah, di Bawaslu Kota Palangkaraya sendiri kita ada 3 anggota komisioner, yaitu terdiri dari ketua dan 2 anggota. Ketua dipilih melalui pleno ya, melalui pleno, ketua dan anggota. Ada ketua juga merangkap sebagai anggota. Kemudian ketua dan anggota itu memiliki divisi ya, juga membidangi divisi masing-masing. 3 divisi yang ada di Bawaslu Kota Palangkaraya itu adalah divisi, saya buka dulu ya, untuk 3 keanggotaan itu ada divisi pengawasan, divisi pengawasan hubungan masyarakat dan hubungan lembaga.
Jadi disingkat apa biasanya Pak Eko? Pengawasan Humas Hubal ya, PHL. Kemudian ada divisi hukum, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Kemudian divisi yang ketiga adalah divisi sumber daya manusia, organisasi, data dan informasi. Nah, apa saja tugasnya, apa saja kewenangannya, dan apa saja fungsinya nanti kita diskusikan ya. Kita santai saja karena kuliah lapangan ini kemasannya bukan kemasan yang sangat serius ya, tapi kita lebih banyak kepada diskusi saja. Mungkin adik-adik mahasiswa juga sudah pernah mendengar ya apa itu Bawaslu. Nah, apa hubungannya Bawaslu dengan KPU gitu kan? Jadi mungkin disinilah mungkin bisa ditanyakan. Sekedar informasi juga bahwa Bawaslu ini adalah salah satu lembaga penyelenggara pemilu ya. Penyelenggara pemilu itu kalau di Indonesia itu ada 3. Yang pertama itu KPU, kemudian Bawaslu, dan yang ketiga adalah DKPP. DKPP adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Kedudukan DKPP ada di Jakarta. Kemudian untuk yang di daerah itu hanya tim pemeriksa daerah. Kemudian kalau KPU mungkin juga sudah pernah mendengar ya, KPU itu apa? Komisi Pemilihan Umum. Jadi Bawaslu merupakan salah satu lembaga penyelenggara pemilu yang melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang ada di Indonesia sesuai dengan tupoksinya. Ketika kita berada di wilayah kabupaten kota, nah di sini kita berada di kota berarti wilayah pengawasan Bawaslu Kota Palangkaraya itu ada di wilayah Kota Palangkaraya yang tersebar di dalamnya ada 30 kelurahan, 5 kecamatan ya. Karena kita di kota tidak ada desa, jadi paling rendah ya itu adalah tingkat kelurahan. Nah itu informasi awal dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita sembari diskusi ya, mungkin ada hal-hal mungkin yang ingin ditanyakan oleh adik-adik mahasiswa. Di sini adalah forum untuk diskusi, untuk menimba ilmu secara empirik ya, secara langsung ya. Untuk mengetahui apa saja sih tugas Bawaslu, kemudian apa saja sih fungsinya, apa saja sih kewenangannya. Nah ini disinilah saatnya adik-adik mahasiswa untuk bisa menggali ilmu tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada moderator untuk memandu kegiatan. Terima kasih. Menjadi anggota Panwascam di mana Ade berada ya, karena usia belum memenuhi kualifikasinya. Ya. Pendidikan ya SLA sederajat ya, boleh sarjana ya, tapi minimal SLA sederajat. Jadi adik-adik itu persyaratan diantaranya. Yang selanjutnya persyaratannya yaitu harus berdomisili memiliki KTP di Kota Palangkaraya. Jadi apabila ada di antara mungkin saudara-saudara nanti, apakah abangnya dari adik-adik atau keluarganya yang ingin mendaftar menjadi anggota Panwas Kecamatan, maka persyaratan KTP harus KTP Kota Palangkaraya ya. Minimal SLA dan usia 25 tahun. Itu persyaratannya. Untuk itu bisa disampaikan nanti apabila ada keluarga yang berminat, silakan mendaftarkan. Nanti akan diumumkan oleh Bawaslu Kota Palangkaraya di semua kecamatan, di kelurahan juga ya. Jadi itu persyaratan-persyaratan diantaranya. Yang selanjutnya juga harus membuat pernyataan bahwa tidak pernah menjadi anggota partai politik minimal 5 tahun ya, setelah mengundurkan diri dari pengurusannya itu ya, dan tidak pernah dipidana ya, juga ada surat keterangannya, pernyataannya ya. Jadi itulah yang membuat ketentuan peraturan sesuai dengan Undang-Undang 7 2017 ya, kelainan daripada KPU dan Bawaslu dalam hal merekrut tenaga ya.
Kenapa harus 25 tahun? Mungkin adik-adik ini bertanya, ya. 25 tahun dipandang usia yang sudah mapan dan dewasa. Sehingga di dalam pola pikir pengawas pemilu sebagai Panwascam, sebagai PKD, pengawas kelurahan dan pengawas TPS itu mempunyai pandangan pemikiran yang mungkin lebih luas, ya, dan sudah bisa memilih mana yang benar, mana yang tidak pas, ya. Jadi untuk itu sampai sekarang mengenai persyaratan menjadi pengawas pemilu di tingkat kecamatan maupun kelurahan belum berubah, yaitu 25 tahun, ya. Mau dikirim Pak dosen? Kayaknya ini banyak ceweknya ya. Nah, saya yakin di dalam lubuk hatinya paling dalam nyesel Pak. Udah pagi-pagi mandi dadam cantik-cantik di sini dijemur gitu ya. Iya nggak? Ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eko Wahyudi, SPD AH. Tahu kan AH? SPD A. Ya. Sarjana Pendidikan Agama Hindu. Sebelum saya di Bawaslu, saya dulu seorang guru. Ini perkenalan dulu, materinya ntar. Kalau materi pengawasan ini kalau dijelasin 1 hari nggak bakal habis. Panjang. Ya. Status saya sementara ini menikah. Kok ketawa? Saya kan nggak tahu umur pernikahan saya sampai kapan, kan nggak ada yang tahu loh. Ya, makanya saya hanya mengatakan sementara. Dan sementara juga saya dikaruniai 1 orang istri. Ketawa lagi. 1 orang anak dan hampir 2 orang anak. Cukup ya perkenalannya ya? Cukup nggak? Ada yang mau ditanyakan? Ada nggak? Oh iya, saya nanti setelah materi semua, kalau kalian tidak ada yang bertanya, kami yang bertanya. Kalau ada yang bisa jawab, acungkan tangan. Ini acungkan tangan bukan untuk dunia lain ya. Acungkan tangan nggak bisa atau nyerah gitu ya. Nanti yang bisa menjawab dapat hadiah dari Bu Ketua. Ya. Jadi harus konsentrasi. Santai, konsentrasi. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan tentang diri saya lanjutkan ke materinya. Saya di Bawaslu Kota Palangkaraya dipercaya dan diberi amanat membidangi divisi PHL, pencegahan, pengawasan, hubungan antar lembaga dan masyarakat. Itu ya divisi saya. Kalau terkait fungsi dan tugas wewenang Bawaslu, ini secara umum dulu saya sampaikan. Itu terdapat di Undang-Undang 7. Pernah baca Undang-Undang 7? Enggak Pak, bacanya WhatsApp mulu ya. WhatsApp, mention, Twitter. Di Undang-Undang 7 itu dari pasal 93 sampai 116 secara detail sudah mengatur tentang tugas, wewenang, dan kewajiban dari Bawaslu. Dicatat. Nah, ada yang nyatet, ada yang enggak. Enggak apa-apa, enggak saya tanyakan juga yang ini nanti. Ya. Terus untuk secara umum tadi di Undang-Undang 7 itu sudah disebutkan tugas, wewenang, dan fungsinya. Dan secara khususnya per divisi itu dibagi lagi tugas dan fungsinya, itu ditetapkan di Perbawaslu. Kalau saya tidak salah ingat, di Perbawaslu terkait pengawasan itu di Perbawaslu 21 tahun 2018. Kalau secara keseluruhan pembagian tugas di divisi itu di Perbawaslu 1 tahun 2020 yang diperbaharui menjadi Perbawaslu 3 tahun 2020.
Itu tugas dan wewenangnya Bawaslu. Ya. Sebelum saya lebih lanjut lagi, saya mau tanyakan dulu. Saya nyebutnya apa ya, teman-teman, adik-adik? Nah, kalau adik-adik saya kelihatan agak tua deh. Kalau teman-teman berarti sepantaran, ya. Saya mau tanya dulu. Ini semuanya sudah pernah mencoblos dan dicoblos. Sudah pernah mencoblos dan menggunakan hak pilihnya? Hah? Udah semua? Sudah pernah coblos semua? Sudah. Yang orang Palangka? Yang tinggal Palangka secara administrasi? Gua ada. Orang luar semua? Serius? Nggak ada orang Palangka satu pun? Mau perantau semua? Nggak apa-apa, perantau harus sukses ya. Kalau berbicara merantau, saya orang perantau juga. Saya lahirnya di Banyuwangi, besarnya di Samarinda, tuanya di Palangkaraya, nggak tahu ntar meninggalnya di mana. Kalau sudah nyoblos semua, berarti sedikit banyak teman-teman tahu penyelenggara pemilu itu siapa saja. Ada yang tahu? Ayo, tadi udah saya bilang yang bisa jawab dikasih hadiah sama Bu Ketua. Tadi sudah disinggung sama Bu Ketua di awal-awal. Ada yang tahu nggak penyelenggara pemilu? Jangan kau kau sudah. Ayo. Penyelenggara pemilu ada yang tahu? Nggak tahu? Nggak tahu apa nggak mau tahu nih? Penyelenggara pemilu itu ada 3. Biasanya yang lebih dikenal masyarakat itu adalah KPU. Setiap pemilu, entah pemilihan presiden, entah anggota DPR, wali kota, itu mereka tahu yang punya hajatan itu adalah KPU. Taunya masyarakat seperti itu. Ya. Sebenarnya untuk penyelenggara pemilu itu ada 3. KPU, Bawaslu, dan DKPP. Kalau KPU itu bertugas dia sebagai teknisnya. Kalau acara pernikahan IO-nya, ya, itu KPU. Kalau Bawaslu dia di bagian pengawasannya. Kalau DKPP itu nanti bagian kode etiknya, kode etik dari penyelenggara. Jadi kalau penyelenggara ada yang macam-macam udah dilaporin ke DKPP. Itu ya. Karena di sini udah pernah nyoblos semua, saya mau tanya lagi. Asas pemilu tahu nggak? Tahu? Yang angguk-angguk itu tahu apa-apa gitu. Bingung saya jadi. Tahu nggak asas pemilu? Teman-teman kan dari Sospol. Sospol toh? Ya, setidaknya harus tahu asas pemilu itu apa. Ada yang tahu nggak? Browsing, punya paket toh? Nah, browsing udah dapat, angkat tangan. Ayo, cari asas pemilu itu apa? Di asas pemilu apa di? Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Itu asas pemilu. Kenapa Edi tahu? Karena Edi lebih dulu masuk ke Bawaslu. Dia PKL-nya di sini. Awalnya juga nggak tahu. Jadi ya, begitu saya suruh browsing tahu dia. Sekarang kan zaman canggih, tidak ada yang tidak tahu. Tinggal diklik mikrofonnya, halo Google, kan ketemu. Ya. Terus selanjutnya, saya nggak mau cuma saya yang menjelaskan, tapi tidak ada timbal baliknya. Karena basic saya seorang guru, mengajar itu harus ada timbal balik dari pendidik dan peserta didiknya. Bukan seperti itu Pak dosen ya?
Selanjutnya saya mau tanya, syarat sebagai pemilih itu apa? Yang bisa dikatakan sebagai pemilih? Harus di atas 17 tahun. Memiliki KTP. Erik ya? Baik, langsung saja ya Pak. Syarat yang bisa mengikuti pemilihan itu di atas 17 tahun dan memiliki KTP. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Namanya siapa, Mas? Jonaldi Eka Matius. Jonaldi Eta Matius. Eksta Matius. Eksta. Ya. Panggilannya X gitu ya, Mr. X. Oke, ada lagi. Syarat menjadi pemilih salah satunya berusia 17 tahun dan memiliki EKTP. Ada lagi yang tahu? Namanya dong, nama. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ovi. Salah satu yang menjadi syarat untuk mengikuti pemilu adalah dia adalah kewarganegaraan Indonesia. Itu aja. Terima kasih. Oke, ini kerjasama yang baik, ya. Satu orang satu nanti akhirnya kesebut semua lengkap jadi. Ada lagi? Sudah 2 orang. Yang pertama berusia 17 tahun dan memiliki EKTP. Yang kedua warga negara Indonesia. Ada lagi? Udah. Tuh kan, nggak mau lagi kerjasamanya. Baru disinggung kerjasama, udah nggak mau lagi jawabnya. Iya. Kasih teman ya. Namanya coba. Perkenalkan, nama saya Paskaryanto. Untuk syarat dari ikut pemilihan umum, yang pertama itu warga negara Indonesia, yang kedua warga yang telah genap berusia 17 tahun, yang ketiga terdaftar sebagai pemilih di DPT, yang keempat tidak sedang terganggu jiwa ingatannya, yang kelima tidak sedang dicabut hak pemilihannya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap, yang keenam seorang purnawirawan TNI. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Benar jawabannya. Jadi syarat menjadi seorang pemilih, ya, karena di pemilu itu ada peserta pemilih, ada peserta pemilunya dan pemilihnya. Syarat menjadi pemilih yang pertama berusia 17 tahun atau sudah pernah menikah. Itu boleh, ya, walaupun belum 17 tahun, tapi kalau dia sudah pernah menikah atau dengan status di KTP-nya janda atau duda, itu bisa, ya, walaupun belum berusia 17 tahun. Yang kedua, memiliki EKTP. Yang ketiga, warga negara Indonesia. Nah, terkait tadi yang disebutkan, siapa nama? Pasca Haryanto. Mohon maaf kalau salah ya. Tadi terkait pemilih yang kehilangan apa tadi itu? Gangguan kejiwaan dan ingatan, ya. Itu dulu pernah dibahas dan berdasarkan keputusan MA Bu ya? Ya, itu mereka berhak memiliki hak suara dan bisa memilih. Ya, jadi semuanya bisa. Oke. Terus saya mau tanyakan, kalau yang jomblo boleh memilih nggak?
Boleh. Jomblo mah bebas gitu ya. Oke. Selanjutnya saya akan lebih dalam ke bagian divisi saya terkait divisi pengawasan. Untuk divisi pengawasan ini tugasnya yang pertama itu adalah penyusunan standar laksana pengawasan. Jadi tugas kami menyusun standar laksana pengawasan atau yang saya sebut biasanya kalender pengawasan. Melaksanakan pengawasan di setiap tahapan, entah itu tahapan pemilu atau pilkada, dari tahapan awal, dari pemuktahiran daftar pemilih sampai pendaftaran parpol, kampanye, alokasi dana kampanye. Pokoknya intinya dari tahapan awal sampai akhir itu adalah tugas dari divisi pengawasan. Sebenarnya itu bukan hanya tugas dari divisi pengawasan, karena sesuai amanat Undang-Undang 7, Bawaslu tugasnya adalah mengawasi. Secara garis besarnya seperti itu. Ya. Yang ketiga, mengawasi terkait rekapitulasi dan analisis hasil pengawasan. Yang keempat, publikasi hasil pengawasan. Dan terkait di publikasi ini, kami memiliki aturan. Ada aturan yang boleh dipublikasikan, ada yang tidak boleh dipublikasikan. Ya. Terus saya akan menyampaikan terkait definisi dari pengawasan itu sendiri. Pengawasan itu adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa dan menilai proses penyelenggaraan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Itu definisi dari pengawasan. Kalau tujuannya memastikan terselenggaranya pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan berkualitas. Yang kedua, mewujudkan pemilu yang demokratis. Yang ketiga, menegakkan integritas, kredibilitas penyelenggara terhadap transparansi penyelenggaraan dan akuntabilitas hasil pemilu. Itu ya definisi dan tujuannya. Terus kalau strategi pengawasan itu ada 3. Yang pertama pencegahan, yang kedua penindakan, dan yang ketiga adalah partisipatif. Ya, jadi pencegahan itu dilakukan terhadap potensi pelanggaran dengan melakukan langkah-langkah dan upaya optimal untuk mencegah secara dini agar pelanggaran tidak terjadi. Itu kalau pencegahan. Ya, jadi Bawaslu itu kalau turun ke lapangan bukan mencari kesalahan. Biasanya kalau dari peserta pemilu atau peserta pilkada, kalau sudah Bawaslu yang turun ke lapangan, bahasa mereka, waduh, Bawaslu turun ke lapangan, jangan-jangan kami disalahkan lagi. Kami bekerja sesuai aturan. Kalau memang salah kami katakan salah, kalau memang benar silahkan dilanjutkan. Itulah fungsi dari pencegahan tadi ya. Terus penindakan. Penindakan itu dilakukan terhadap dugaan pelanggaran dengan melakukan tindakan penanganan terhadap temuan dan atau laporan dugaan pelanggaran. Ya. Temuan atau laporan itu bagian dari penindakan nanti. Kalau temuan itu hasil dari pengawasan kami Bawaslu, tapi kalau laporan itu dari luar Bawaslu, dari teman-teman sekalian bisa nanti seandainya di pemilu 2024 ada indikasi pelanggaran, silahkan melapor. Ya, gak usah takut, datang aja ke sini. Gak ada serem-serem toh Bawaslu kota kan? Lapor aja, paling serem satu tuh, yang paling gede tuh. Yang ketiga,
partisipatif dilakukan melalui keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif. Jadi partisipatif ini adalah salah satu program, namanya program dari Bawaslu, yaitu program pengawasan partisipatif. Itu melibatkan seluruh elemen masyarakat, ya, dengan syarat yaitu tadi harus berusia 17 tahun. Kalau kita libatkan anak-anak, kan anak-anak masih labil ya, diiming-imingin permen, balon, apalagi sekarang apa itu Kinder Joy, itu udah cepet dia berpengaruh. Paling kalau seumuran seumuran teman-teman, itu paling nggak iming-imingnya kalau cewek harus dapat skincare 1 set, ya, iming-imingnya. Kalau yang cowok janganlah rendah, cuma dapat rokok sebungkus, jangan mau, ya. Terus elemen kunci dari pengawasan, yang pertama adalah paradigma pengawasan, yang kedua fokus pengawasannya, yang ketiga metode pengawasan, yang keempat pelaporan hasil pengawasan, yang kelima partisipatif dari masyarakat. Jadi yang bisa saya sampaikan sementara ini, saya lebih sukanya diskusi sih. Kalau materi nanti kalau mau bisa dibawa, bisa fotokopi sendiri. Tapi saya nanti tanya Pak Korsek dulu, Pak, kalau bisa nggak difotokopi kasih ke mereka. Kalau Pak Korsek katakan ACC, bersyukur kan dibagikan, gitu ya. Tapi kalau nggak, bisa diambil siapa nanti salah satu koordinatornya, kalau mau fotokopi juga boleh. Kalau mau shop filenya juga boleh, nanti minta ke Edi, ada sama Edi. Nah, software-nya ada. Oke, untuk sementara saya akhiri dulu yang materi terkait pengawasan. Saya lebih inginkan nanti kita diskusi saja, karena kalau materi seperti kata Pak dosen tadi, materi sudah sering disampaikan di ruangan, tapi kalau diskusi seperti ini mungkin baru pertama ini. Baik, terima kasih. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Santi Santi Om. Saya kembalikan ke moderator. Wow, apa lagi? Ada yang pernah sebelumnya datang ke Bawaslu? Belum pernah ya, ini berarti kali pertama ya? Baru pertama kali. Baik, saya mungkin sedikit memperkenalkan diri ya, meskipun tadi juga sudah disebut-sebut oleh pembawa acara dan moderator. Alhamdulillah saya hari ini ya, sampai saat ini diberi amanah, diberi tanggung jawab sebagai Ketua Bawaslu Kota Palangkaraya. Mudah-mudahan sampai akhir masa jabatan itu istiqomah ya, kita bisa menyelesaikan tugas kami bertiga ini sesuai dengan sumpah janji saat kami dilantik. Nah, saya satu-satunya anggota Bawaslu Kota Palangkaraya yang paling cantik ya, karena anggota Bawaslu Kota Palangkaraya ada 3, saya salah satunya juga ketua dan merangkap anggota. Jadi saya memang sebelumnya ya, saya mungkin sedikit memperkenalkan diri dulu ya. Ada ungkapan tak kenal maka tak sayang. Sedikit saja, nggak usah banyak-banyak, nanti yang lainnya ya mungkin begitu. Nah, sebelum di Bawaslu, saya juga sebagai salah satu pengajar ya di Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya. Saya lulusan S1 di Universitas Palangkaraya ya, Fakultas Hukum angkatan pertama, dan saya juga lulusan S2 di Magister Hukum Universitas Palangkaraya angkatan pertama juga di tahun 2014. S1 saya tahun 2005 ya lulus. Kemudian setelah lulus saya melanjutkan jenjang karir. Di awal saya pernah menjadi jurnalis ya. Saya jurnalis baru 13 tahun ya.
baru 13 tahun di salah satu media grup Jawa Pos ya, yaitu Kalteng Pos. Mungkin pernah baca surat kabar Kalteng Pos ya? Pernah ya? Nah, saya sudah 13 tahun di sana. Kemudian tadi juga sudah saya sampaikan, sebelumnya saya juga salah satu staf pengajar juga, kurang lebih sudah 6 tahun ya, 6 tahun saya menjadi salah satu staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya. Karena saya saat ini bertugas di Bawaslu, sehingga saya tidak bisa melaksanakan tugas-tugas Tridharma perguruan tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Tetapi ini juga bisa dikategorikan menjadi salah satu pengabdian kepada masyarakat ya, Pak dosen ya, kepada bangsa dan negara. Kita mengabdi juga kepada negara, kita bisa memberikan sedikit keilmuan kita lah ya, karena kita lebih dulu belajar, bukan berarti kita yang paling ahli, tetapi kita terus belajar untuk meningkatkan keilmuan kita. Dan alhamdulillah kami bertiga ini diamanahkan oleh Bawaslu RI untuk menjabat sebagai komisioner Bawaslu Kota Palangkaraya sampai 15 Agustus 2023 yang akan datang. Jadi akhir masa jabatan kami yaitu Agustus 2023 ya. Masa jabatan anggota Bawaslu kabupaten kota se-Indonesia itu ada 514 kabupaten kota ya se-Indonesia ya, 34 provinsi, 34 provinsi, 514 kabupaten kota se-Indonesia. Itu sama masa akhir jabatannya sampai Agustus 2023. Nanti akan ada seleksi ya. Seleksi lagi di tahun 2023 untuk Bawaslu kabupaten kota. Nah, kemudian untuk Bawaslu provinsi akhir masa jabatannya yaitu pada bulan September tahun ini, tahun 2022 ya. Nanti kalau misalkan ada keluarga, paman, bibi, saudaranya yang pengen ikut seleksi, kita persilahkan, karena itu hak seluruh warga negara yang memenuhi kriteria persyaratan menjadi penyelenggara. Itu kita buka seluas-luasnya ya, negara membuka seluas-luasnya kesempatan untuk menjadi penyelenggara ya. Baik, kita kembali ke materi ya. Saya di Bawaslu Kota Palangkaraya membidangi divisi hukum, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Jadi kalau didengar ya, kalau divisinya cukup berat ya, divisi hukum, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Kenapa ada divisi hukum, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa? Sesuai dengan tugas utama kita sebagai Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu yang berada di wilayah Republik Indonesia sesuai dengan wilayahnya masing-masing, ruang kerja lingkup wilayahnya, yaitu melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran ya. Pencegahan, sebelum adanya pelanggaran tentunya kita juga melakukan kegiatan-kegiatan pencegahan ya. Sebelum dilakukan penindakan biasanya kita melakukan pencegahan. Nah, divisi pencegahan tadi ada di divisinya Pak Eko ya. Sebelum ada penindakan, kami di divisi penanganan pelanggaran itu biasanya kita melihat adanya tindak lanjut dari divisi pengawasan dan pencegahan. Ketika divisi pencegahan dan pengawasan ini mampu bekerja secara maksimal untuk melakukan pencegahan, insya Allah tidak ada penanganan pelanggarannya. Tetapi pada kenyataannya tidak mungkin ya, dalam penyelenggaraan pemilihan dan pemilu itu tidak ada pelanggaran ya. Tetapi bisa kita eliminir atau kita minimalisasi atau kita kurangi ya. Nah itu. Jadi kalau pelanggaran di pemilu dan pemilihan itu ada beberapa jenis ya. Pelanggaran yang pertama itu adalah pelanggaran administrasi, kemudian pelanggaran pidana, kemudian pelanggaran kode etik dan pelanggaran aturan lainnya. Nah itu beberapa jenis pelanggaran yang terjadi di pemilu dan pemilihan. Apa bedanya pemilihan dan pemilu? Kalau pemilihan adalah pesta demokrasi untuk memilih
kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota ya. Kalau pemilihan itu seperti contohnya seperti yang di tahun 2020 kemarin kita melaksanakan pemilihan gubernur ya. Pemilihan gubernur Kalimantan Tengah kita laksanakan pada tahun 2020 ya. Masih ingat ya mungkin ya adik-adik mahasiswa, kita kemarin Pilgub dilaksanakan pada tahun 2020. Kemudian pemilu adalah pemilihan untuk pesta demokrasi adalah untuk memilih presiden dan wakil presiden, kemudian untuk memilih Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, kemudian DPR RI ya, dan DPRD provinsi serta DPRD kabupaten kota. Jadi itu bedanya ya, pemilihan dan pemilu. Pemilu memilih presiden dan wakilnya serta anggota legislatif dari tingkat pusat sampai tingkat kabupaten ya. Kemudian apa saja tugas Bawaslu tadi sudah disampaikan juga. Dari sisi pengawasan tentunya kita terus melakukan pencegahan. Kapan Bawaslu efektif bekerja untuk melakukan pengawasan seluruh penyelenggaraan tahapan pemilu dan pemilihan, yaitu ketika sudah dimulainya tahapan. Nah, untuk pemilu di tahun 2024 ini rencananya tahapan itu akan dilaksanakan di bulan Agustus ya. Kita masih menunggu peraturan KPU terkait dengan tahapan program dan jadwal yang disingkat TPJ ya. TPJ ini dikeluarkan oleh KPU RI. Jadi ketika nanti TPJ-nya ada, kita Bawaslu bersama KPU dan DKPP tentunya secara efektif melakukan kegiatan pengawasan khusus untuk Bawaslu ya. Secara keseluruhan melakukan pengawasan di seluruh tahapan. Apa saja tahapan yang ada di pemilu dan pemilihan. Di dalam undang-undang itu ada 11 di undang-undang pemilu ya. Nomor 7 tahun 2017 ada 11 tahapan. Di antaranya adalah perencanaan program, jadwal sampai dengan rekapitulasi ya. Di dalamnya juga ada tahapan kampanye. Nah, biasanya di tahapan kampanye inilah rentan terjadi adanya dugaan pelanggaran pemilu maupun pemilihan. Di tahun 2024 nanti bangsa Indonesia akan melaksanakan kegiatan pesta demokrasi yang sangat besar ya, mungkin paling besar di dunia, yang pertama kalinya nanti dilaksanakan di bulan Februari ya, di bulan kasih sayang, itu yang biasa dikenal hari Valentine ya. Itu akan dilaksanakan pemilu untuk memilih presiden ya, karena masa jabatan presiden kita Jokowi dan Pak Kiai Haji Amin Ma'ruf itu sudah berakhir di tahun 2024. Jadi nanti Februari tahun 2024 akan dilaksanakan pemilu 2024. Kemudian kapan dilaksanakan pemilihan kepala daerah? Di seluruh Indonesia akan dilaksanakan secara serentak pada tanggal 27 November tahun 2024. Ya, setelah pelaksanaan pemilu, kemudian di bulan Novembernya akan dilaksanakan pilkada atau pemilihan kepala daerah. Nah, berhubung waktunya sangat terik ya, saya percepat saja penjelasan ya, supaya kita sama-sama bisa menikmati teduhnya ruangan yang dingin ya. Mungkin itu saja. Nanti kalau misalkan ada hal-hal yang ingin ditanyakan, nanti bisa disampaikan kepada kita baik secara tertulis maupun secara langsung. Adik-adik mahasiswa bisa berkunjung ke Bawaslu ya. Jadi pertemuan ini merupakan awal yang baik ya Pak dosen untuk memperkenalkan apa sih tugas, fungsi, kewajiban Bawaslu yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu maupun Pemilihan. Demikian, saya rasa cukup penjelasan dari saya. Tidak ada diskusi ya dulu ya, karena mengingat kondisinya sangat terik ya. Saya menyadari bahwa saya juga merasa sangat kepanasan ya. Tapi nggak apa-apa, kita karena ini hampir pukul 11 ya. Untuk membunuh kuman-kuman atau virus-virus yang ada di tubuh kita tidak masalah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Ketua Bawaslu Kota Palangkaraya yang telah menyampaikan sedikit materinya kepada adik-adik sekalian. Kita berikan aplaus dulu kepada Ketua Bawaslu.